Pada awal tahun 2026, terdapat sebuah kasus yang melibatkan pasangan suami istri yang merupakan alumni penerima beasiswa LPDP. Pihak LPDP kemudian menetapkan bahwa pasangan suami istri ini belum menunaikan kewajibannya untuk berkontribusi pasca studi di Indonesia. Akibat dari kasus ini adalah ancaman pengembalian dana beasiswa yang harus dibayar penuh sebesar 7,7 miliar rupiah. Dana beasiswa yang dituntut akan dimodalkan bergantung prinsip pertumbuhan dana dengan asumsi suku bunga yang tertentu. Oleh karena itu, proyek ini akan memodelkan persamaan diferensial yang tujuannya untuk mengestimasi total dana yang harus dikembalikan oleh pasangan suami istri tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai estimasi dana beasiswa LPDP-nya. Nah, di sini kami menggabungkan masa studi S2 berkisar 24 bulan dan masa studi S3 berkisar 48 bulan. Sehingga jika digabung menjadi 72 bulan atau 6 tahun. Nah, masa studinya ini dilakukan di kota Oxford, di mana kota Oxford ini merupakan salah satu kota dengan biaya hidup yang cukup tinggi. Nah, berdasarkan buku panduan dari beasiswa LPDP-nya, berikut ini merupakan komponen-komponen yang dibiayai oleh beasiswa LPDP. Dan di sini kami menggunakan kurs berkisar Rp22.500 per pound sterling. Yang pertama ada dana hidup bulanan, di mana dana hidup bulanan ini mencakup dana makan, akomodasi, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, di mana untuk dana bulanan ini per bulannya itu berkisar 1.800 pound sterling. Sehingga jika dikalikan dengan total masa studi 6 tahun atau 72 bulan, maka totalnya menjadi 2.916 juta rupiah. Yang kedua, ada dana kedatangan. Nah, dana kedatangan ini dibiayai sekitar 2 kali per masa studi. Sehingga untuk biaya kedatangan ini satu kalinya berkisar 1.800 pound sterling dan dikalikan dengan 4 kali kedatangan. Dengan 2 kali kedatangan di masa studi S2 dan S3, sehingga totalnya menjadi 7.200 pound sterling atau 162 juta rupiah. Yang ketiga, ada dana buku. Dana buku ini meliputi dana buku jurnal, referensi, atau buku akademik lainnya, di mana dananya sekitar 10 juta per tahun dikalikan dengan 6 tahun masa studi sehingga menjadi 60 juta rupiah. Yang keempat, ada dana untuk penelitian. Ini meliputi tesis dan juga disertasi, di mana biaya untuk tesis berkisar 30 juta rupiah dan biaya untuk disertasi 120 juta rupiah, sehingga ketika digabung menjadi 150 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada dana nomor 5, yaitu dana asuransi kesehatan yang ditanggung at cost sesuai kebutuhan negara tujuan. Untuk negara Inggris digunakan Immigration Health Surcharge atau IHS yang wajib untuk visa pelajar. Dengan harga satuan berkisar di angka 776 pound sterling per tahun. Dengan kuantitas totalnya 6 tahun, maka total harga satuan yang harus dibayarkan adalah 4.656 pound sterling atau sekitar 105 juta rupiah. Lalu nomor 6 ada dana SPP atau tuition fee, yaitu biaya kuliah yang dibayarkan langsung oleh LPDP ke universitas sesuai invoice tanpa batas maksimal dalam guidebook. Harga satuan untuk estimasi Oxford Science berkisar dia angka 30.000 pound sterling per tahun. Dengan kuantitas yang sama yaitu 6 tahun, maka total harga yang harus dibayarkan adalah 180.000 pound sterling atau sekitar 4.050 juta rupiah. Terakhir, ada biaya at cost lainnya seperti transportasi dan visa, yang meliputi tiket pesawat PP kelas ekonomi dan biaya visa pelajar yang ditanggung LPDP secara at cost. Harga satuan estimasinya untuk tiket PP berkisar di angka 20 juta rupiah dan untuk visa dan administrasinya berkisar di angka 10 juta rupiah. Kuantitasnya untuk tiket kami pakai 4 kali untuk mengcover masing-masing S2 dan S3, dan untuk visa 2 kali kuantitasnya. Jadi total harga yaitu berkisar di angka 100 juta rupiah. Untuk memodalkan masalahnya, kita harus tahu dulu bagaimana cara kita mengetahui waktu dana yang kita miliki pada waktu T. Kita asumsikan dengan persamaan pemodelan, yakni DA per DT sama dengan R dikali A, di mana A mewakili
dana ketika waktu T, dan R adalah suku bunga yang berada di sekitaran 4 hingga 8%. Nah, untuk mendapatkan solusi dari ini, kita bisa mendapatkan dengan cara DA per DT dapat kita anggap sebagai pecahan, sehingga DT bisa kita pindahkan ke ruas sebelah kiri dan A bisa kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Nah, nanti kita dapatkan 1/A dikali DA sama dengan R dikali DT. Kita integralkan ke ruas sehingga nanti kita dapatkan ln A sama dengan RT plus C. Kedua ruas kita pangkat dengan E, sehingga nanti kita dapatkan A itu sendiri akan sama dengan E pangkat RT plus C, atau dengan ketika masuk kita tahu dana awal kita adalah A0 asumsinya, maka persamaan AT dana waktu ketika T adalah A0 dikali E pangkat RT. Nah, itu tadi adalah ketika kita menggunakan bunga kontinu. Nah, kalau ketika kita menggunakan bunga diskrit, maka per waktu AT kita modelkan menjadi A0 dikali 1 plus R pangkat T. Nah, kalau kita bandingkan dalam waktu 10 tahun kemudian, dapat kita lihat bahwa grafik dari untuk kontinu akan lama-lama berada di atas dari grafik yang bunga diskrit. Selanjutnya, pemodelan saldo hutang dan solusinya. Diberikan model saldo hutang dengan cicilan tetap P per tahun, DL per DT sama dengan RL dikurangi P. Lalu, solusinya adalah LT sama dengan A0 dikurangin P per T dikali E pangkat RT ditambah P per R. Selanjutnya, estimasi pembayaran cicilan. Jika hutang ingin dilunaskan dalam W tahun, maka LW sama dengan 0. Maka dari itu, persamaan yang berubah menjadi P sama dengan A0 dikali R dikali E pangkat RW per E pangkat RW dikurangin 1. Asumsikan dana awal atau A0 menjadi 7,7 miliar rupiah. Bunga kontinu R sama dengan 0,05% per tahun dan waktu pelunasan atau W menjadi 15 tahun. Maka besar cicilannya sekitar 729.570.000 rupiah per tahun. Bagaimana jika ingin melakukan pelunasan hutang lebih awal saat T sama dengan T1? Jika sisa hutang dilunasi pada tahun ke-10 yaitu T1 sama dengan 10, besar sisa hutang yang harus dibayar adalah sekitar 3,2 miliar rupiah. Tentunya ada perbedaan signifikan antara membayar dalam kurun waktu 15 tahun dan jika kita membayar lebih awal dalam kurun waktu 10 tahun. Jika kita membayar dalam waktu 15 tahun, maka jumlah dana yang harus dibayarkan adalah 10,9 miliar rupiah. Jika kita membayar lebih awal, maka pembayaran yang harus kita bayarkan adalah 10,5 miliar rupiah. Secara analitis, pelunasi lebih awal akan memotong eksponensial dan beban bunga di sisa 5 tahun menghemat sekitar 418.850.000 rupiah. Baiklah, pada studi ini kami mengestimasi bahwa total dana beasiswa LPDP untuk program S2 dan S3 di Universitas Oxford mencapai 7,543 miliar rupiah. Dan dalam soal diasumsikan sebesar 7,7 miliar rupiah sebagai nilai awal. Berdasarkan hasil perhitungan model matematis yang telah kami lakukan, diperoleh bahwa jika pengembalian dana dilakukan lebih cepat, yaitu dalam waktu 10 tahun, dapat menghemat sekitar 418 juta rupiah dibandingkan dengan skema pembayaran selama 15 tahun. Tentu saja hal ini terjadi karena bunga yang bersifat eksponensial dan akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Sehingga semakin lama pelunasan, semakin besar total pembayaran yang harus dilakukan. Namun, jika dilihat dari perspektif dunia nyata, strategi ini tidak selalu mutlak. Apabila dana yang dimiliki tidak langsung digunakan untuk melunasi hutang, melainkan diinvestasikan terlebih dahulu pada instrumen dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada bunga hutang itu sendiri, maka keuntungan dari investasi tersebut berpotensi untuk menutupi bahkan melebihi beban bunga itu sendiri. Meskipun demikian, strategi ini memiliki risiko
karena investasi tidak selalu memberikan keuntungan yang stabil. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan dan analisis manajemen risiko yang matang sebelum menentukan strategi pembayaran yang paling optimal.